Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali setelah sekian lama tidak kita buatkan video pembelajarannya. Sekarang kita akan bahas tentang fungsi dan bukan fungsi. Di waktu SMP kalian sudah belajar tentang relasi. Relasi itu kalau kita bahasa lain adalah hubungan. Kemudian kalau kita lihat apakah yang beda, kok kita lihat di sini gambar 1.5. Jadi kalau setiap fungsi itu pasti relasi, karena relasi adalah sebuah hubungan. Tetapi kalau relasi belum tentu suatu fungsi. Kemudian untuk membedakan apa itu relasi dan fungsi, ya, kalau kita lihat di sini, yang A itu dia merupakan fungsi, relasi yang juga merupakan fungsi. A dan B relasi yang merupakan fungsi, sedangkan C itu relasi tetapi bukan merupakan fungsi. Apa bedanya dari ketiga gambar A, B, dan C? Kita lihat di sini ada namanya yang hijau atau X, itu merupakan domain, ya, domain. Sedangkan Y itu adalah kodomain. Domain ada daerah asal, yaitu ada daerah hasil, daerah kawan, kodomain. Sedangkan daerah hasil, ya, daerah hasilnya yang ada terdapat di dalam domain. Sekarang kita bedakan dulu relasi dan fungsi. Jadi ciri soal fungsi adalah setiap daerah domain itu pasti memiliki pasangan di daerah Y atau di kodomainnya. Jika kalau kita lihat dari gambar A dan B, itu dia tepat memiliki pasangan satu di daerah kodomain. Jadi di sini kalaupun sama-sama C itu dia memiliki pasangan juga, tapi bedanya di sini kalau A dan B dia setia, dia tidak mencabang. Tetapi kalau C itu dia bercabang. Nih kalau kita lihat sini, nih dia bercabang di Q-nya, yaitu di mana? Di Q ke mana? Q ke 2, Q ke Z dan Q ke ini merah. Jadi Q ke Z dan Q ke Y. Sedangkan kalau misalnya ditambahin untuk A yang tadinya merupakan fungsi, ketika X-nya ditambahkan dengan D, ada satu pasangan yang tidak, satu anggota di domain yang tidak memiliki pasangan di kodomain, ini berarti dia bukan merupakan suatu fungsi. Jadi suatu fungsi dipastikan domain selalu memiliki pasangan tepat satu di domain dan dia tidak bercabang, tidak mendua, dia setia seperti itu. Kalau dia memiliki pasangan lebih dari satu, itu berarti bukan suatu fungsi. Oke, kita lanjutkan ke nih atau sini kita lihat gambar grafik, gambar A dan gambar B. Kita lihat di mana X itu merupakan
X itu merupakan daerah domain atau daerah asal, dan sumbu Y itu merupakan daerah kodomain, ya, atau daerah kawan. Tapi tidak semua kodomain itu merupakan ring seperti itu. Kalau kita lihat di sini, nih, ingat, nih, di daerah asal yaitu merupakan sumbu X, setiap daerah asal pasti memiliki tepat satu pasangan di daerah kodomain. Kalau kita lihat di sini, angka 0 ini dia memiliki dua pasangan di kodomainnya, yaitu di angka berapa nih? 1 dan di angka negatif 1. Karena dia lebih dari satu pasangan, maka ini bukan merupakan suatu fungsi. Karena dia memiliki dua pasangan. Begitu juga di pada sumbu X di angka 2, dia memiliki dua pasangan, yaitu di angka 3 dan di angka negatif 3. Sedangkan kita lihat, perhatikan gambar B dengan fungsi persamaannya adalah X pangkat 3. Kalau kita lihat, dia tidak, setiap domain itu tepat memiliki satu pasangan, ya, sehingga dia dikatakan relasi ini adalah suatu fungsi seperti itu. Bawahnya kita lihat. Nih, ya, kok kita lihat di sini, di mana kalau lihat, kasih warna dulu berbeda, ya, kita lihat grafik birunya ini, di mana domainnya, ini lihat sumbu X-nya itu terletak di sini pada garis ini. Nah, itu merupakan domainnya. Jadi dari sini merah ke merah itu merupakan domainnya. Sedangkan ring, ya, ring itu lihat di sini, yang terendah dia di garis biru. Oke, nih biru ya, nih ini. Kok kita tarik sini? Nah, sama yang tertingginya yang mana? Ini. Yang terendah dan tertinggi itulah merupakan rank atau daerah hasilnya. Untuk pengertian kodomain, domain, dan rank dapat juga dilihat secara utuh pada gambar sini. Jadi domain ini daerah asal, kemudian tidak setiap kodomain itu merupakan ring. Contohnya, kalau misalnya ada suatu fungsi di sini, misalnya di sini ya, ini X, dan di sini misalnya sini 1, 2, 3, di sini misalnya 2, 3, 4. Nih, kalau kita hubungkan, ini ada suatu relasi, ya, ada suatu relasi yang dihubungkan oleh suatu fungsi. Kalau kita lihat ini fungsinya adalah X tambah 1. Jika kalau di sini misalnya tambah 5, maka kodomainnya adalah 2, 3, 4, dan 5, tetapi ringnya adalah, jadi kodomainnya itu 2, 3, 4, 5, sedangkan ring itu adalah 2, 3, dan 4. Sedangkan kalau domainnya adalah 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu. Lanjut ke
tuliskan domain. Masalah yang kedua, masalah yang ketiga, tuliskan domain rank dan dari kedua grafik. Nih, kita lihat di sini bahwa syarat dalam akar itu dia tidak boleh nol, tidak boleh negatif. Jadi syarat dari hasil dari akar itu dia tidak boleh hasilnya negatif, minimal dia hasilnya adalah 0. Sehingga dia, kita lihat di sini, mulai pada nilai 0. Kemudian ini adalah merupakan daerah domainnya. Jadi kalau kita buat domain, kita tandakan dengan D. Misalnya domainnya untuk y-nya akar, untuk domain suatu fungsinya akar x, berarti itu x di mana nilai x-nya harus lebih besar sama dengan 0 untuk nilai x merupakan himpunan bilangan real, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada tanda panah, berarti terus, ya, tidak berhenti. Atau dalam penulisan domain bisa juga seperti ini, yang terendah adalah 0 dan positif tak hingga, seperti itu, ya. Sedangkan untuk ring atau daerah hasil, untuk daerah hasil atau rank dari akar x itu kalau kita lihat dimulai dari angka 0 juga, ya, dari angka 0 berarti sama, ya, berarti daerah domain dan ranknya juga dimulai dari angka 0 sampai ke tak hingga. Ya, sama penulisannya, daerah hasilnya sama untuk domain maupun rank pada y sama dengan akar x. Sedangkan untuk y sama dengan akar x kurang 1, ingat di dalam akar dia tidak boleh nilainya negatif. Berarti yang membuat negatif itu adalah kan 1, ya. Nah, jadinya di sini dimulai untuk domainnya berarti dimulai dari angka 1 sampai dia positif tak hingga, ya. Kemudian untuk daerah ranknya, nih, kita lihat ranknya ketika dimasukkan angka positif 1 maka hasilnya adalah 0, berarti dimulai dari angka 0 sampai tak hingga. Jadi seperti itu, berbeda, ya. Kalau untuk akar x dia rank maupun domainnya sama jawabannya, tapi untuk y sama dengan akar x kurang 1 memiliki angka yang berbeda. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat masalah yang pertama, apa masalahnya? Sudah, ya. Jadi itu pada intinya seperti itu. Domain, kodomain, bedanya fungsi dan relasi. Ya, ingat kalau relasi relasi di sini, nah, walaupun ada yang tidak berpasangan tidak masalah, ya, tetapi kalau fungsi dia harus
memiliki pasangan, dan itu dia pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Nih kita contohkan, misalnya kita tarik di sini. Nah, pasangannya dia tidak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, misalnya begini, nah itu dia bukan merupakan suatu fungsi karena dia tidak setia. Oke, lanjut kepada kayak ini. Kalau ini merupakan, kalau kita lihat gambarnya, ini adalah suatu fungsi karena tidak ada yang apa namanya nih ya, yang tentukan domain dan ring dari setiap fungsi. Berikut, kalau ini kan berarti dia fungsinya ini merupakan suatu fungsi karena dia tidak ada yang memiliki, saya pasangannya selalu memiliki satu, jadi bukan double seperti itu. Selanjutnya, kalau ini menentukan daerah. Kalau kita lihat domainnya, ya, domainnya berarti dia ini ya. Kalau kita lihat, ini kan ke bawah nih, masih panjang nih, ya. Kok domainnya berarti dia tak hingga, ya. X merupakan bilangan real, atau kalau mau dibuat bentuk lain, negatif tak hingga sama positif tak hingga, seperti itu. Sedangkan untuk daerah ringnya, kita lihat di sini dimulai dari angka 2. Arti X lebih kecil atau lebih besar dari angka 2? Lebih kecil, sama dengan angka 2, di mana X merupakan bilangan real. Kalau mau dibuat bentuk lainnya, dimulai dari, ini biasanya kalau negatif yang kiri, kalau positif kanan ya. Berarti di sini negatif tak hingga. Di sini berhenti pada angka 2, seperti itu. Jadi begitu caranya untuk menentukan ring dan domain. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi komposisi. Fungsi komposisi, kalau kita lihat nih, namanya komposisi berarti 2. Kalau kita lihat kan di sini yang merah merupakan fungsi G, dan yang biru merupakan yang hijau merupakan fungsi F, dan yang merah merupakan fungsi G. Jadi ketika digabungkan F ditambah dengan G, maka jadinya dia adalah garis berwarna biru, ya. Kalau ini adalah fungsi Fx, ini yang merah adalah fungsi Gx, maka ketika digabungkan F tambah G ini, maka grafiknya adalah berupa biru ya, biru kamu. Nah ini yaitu Fx tambah nih ya, Fx tambah Gx, seperti itu. Kemudian syaratnya apa sih ya kalau untuk kita coba lagi ya, penggabungan. Kok kita melihat dari sebelah kiri, biru ditambah merah, maka biru ditambah hijau, maka hasilnya merah, ya. Kalau misalnya di sini kita tulis, di sini adalah
1 di sini adalah 1, ya kan? Maka nanti ada di sini hasilnya 2. Tambahkan kan? Tetapi kalau kita lihat yang sebelah kanan, di sini, misalnya di sini 1, di sini adalah negatif 1, maka nanti hasilnya adalah berupa garis lurus 0 gitu, tidak gelombang. Itu namanya penjumlahan. Mungkin kalau sebelah kiri penjumlahan, sebelah kanan dia pengurangan, saling meniadakan. Oke. Selanjutnya fungsi komposisi ini tentukan sama kayak tadi ya. Kita coba yang satu aja ya. Ketika ingat di dalam tentukan F tambah G nya ya. Berarti kalau F tambah G kan fungsi F tambah G fx tambah gx, fx nya kan dari ini nih, akar x tambah 3, sedangkan untuk g nya nih, g nya x tambah 3. Berarti ingat di dalam akar tidak boleh syaratnya negatif, maka supaya jadi 0 x nya harus negatif 3 ya, x nya harus negatif 3 sehingga domainnya ya, maka tentukan domain dan ringnya. Maka domainnya untuk domain fx tambah gx itu berarti di bawah kurang dari negatif 3 boleh enggak? Nih, misalnya kalau kita buat seperti ini kan, ini negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya, negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan seterusnya. Kalau misalnya ini supaya dia hasilnya positif dalam akar, maka dia lebih besar daripada negatif 3 atau lebih kecil daripada negatif 3? Jawabannya apa? Iya, harus dia lebih besar daripada negatif 3. Seperti itu. Dimana nilai X merupakan bilangan real. Nah, seperti itu ya. Dan bagaimana tentang ringnya? Untuk ringnya berarti ring fx tambah gx. Berarti kalau kita tadi dia kalau kita masukkan 0 di sini, ya enggak. Berarti kalau kita masukkan angka negatif 3 berarti kan 0 ya. Berarti 0 supaya enak ini nih. Warna merah deh. Oke. Ya tadi kan kita ganti akar x tambah 3 ditambah x tambah 3, dimana x nya kita ganti tadi apa? Negatif 3 ya, supaya jadi 0 kan, negatif 3 tambah 3 tambah negatif 3 tambah 3, ini tadi 0 tambah 0, maka ringnya apa yang paling kecil? Ya kan, yang paling kecil itu adalah nanti adalah nilainya 0, ya enggak? Nilainya 0. Berarti dia apa? Lebih besar sama dengan 0. Dimana nilai X-nya merupakan bilangan real. Ya enggak? Atau kalau mau dibuat bentuk lainnya, itu begini, 0 dan nih hingga seperti itu.
Begitu pula untuk yang domain, kalau bentuk lainnya adalah yang negatif 3, kemudian di sini tak hingga. Seperti itu ya dari penulisannya. Karena kalau dia dibuat lebih besar daripada negatif 3, misalnya nih negatif 2. Negatif 2 tambah 3 kan 1. Nah, ya dia otomatis lebih besar daripada 0 hasilnya. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut kita kepada memasuki nih tentang penjumlahan pengurangan. Ini sudah masuk dalam fungsi komposisi ya. Ibu ingat ya, kalau XX, kalau nih berarti kalau misalnya di sini ini F-nya mana, G-nya mana? Ada nggak? Oh, di atas terpisah. Wah, nanti aja deh. Karena terpisah, susah ngalinya. Harus 2 itu. Oke, kita lanjut kepada fungsi komposisi. Ini supaya gimana ya, untuk kertas kosong sebentar, coba diambilkan kertas kosong. Kertas kosong. Nih, fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Nah, jika ada suatu fungsi, pada prinsipnya fungsi komposisi seperti ini. Fx misalnya 2x tambah 5. Kalau dia x, maka di sini merupakan bentuk x. Kalau di sini merupakan kotak, maka ganti x-nya dengan 2 kotak tambah 5. Kalau misalnya di sini adalah hati, maka menjadi 2 hati tambah 5 ya. Kemudian misalnya di sini ada gx, itu pula gx nih. Jadi misalnya gx adalah 1 per 2 dikurang 3x. Maka kalau x di sini merupakan satuan x, kalau di sini g kotak, maka di sini juga menjadi 1 per 2 dikurang 3 kotak. Begitu pula untuk g hati menjadi 1 per 2 dikurang 3 hati. Itu prinsipnya. Sekarang kita coba. Kita komposisikan dari kedua fungsi ini. Ya. Oh ya, syaratnya suatu fungsi komposisi adalah dimana yang ini misalnya f komposisi gx. Jadi fungsi sebelumnya itu merupakan daerah domainnya, hasil dari rank dari fungsi gx itu merupakan daerah domain dari fungsi f, seperti itu ya. Kita cobakan di sini f, berarti di sini adalah gx, seperti itu ya. Gx nya apa tadi? Gx nya adalah 1 per 2 dikurang 3x. Ingat, kalau di sini x, kalau di kotak
misalnya ibu taruh di sini kotak, nih, maka F-nya menjadi apa? Kotak kan? F kotak maka menjadi 2 kotak tambah 5. Maka di sini dimasukkan 2 kotak, karena kotak nih ya. 2 kotak ditambah dengan 5. Kotak isinya apa, Nak? Nih, 1 per nih 1 per 2 dikurang 3x. Nah, ini nanti hasilnya apa? 2 perkalian ya. 2 kali 1 2 per 2 dikurang 3x tambah 5. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kalau misalnya G komposisi F? G komposisi F. Nih, matematika tuh nggak susah, Nak. Berarti G dalam kurung fungsi F. Nih, F-nya tadi isinya apa? Nih, F-nya isinya 2. Kalau Fx kan berarti X juga kan? Berarti 2x tambah 5. Nah, ingat di sini kalau misalnya Ibu buat di sini adalah kotak. Nih, kita ganti warna kali ya. Mana warnanya? Supaya bisa berbeda. Set. Draw. Oke. Merah. Cobain. Bisa nggak ya? Ini ganti warna merah. Sini ganti warna merah. Ya. Kalau misalnya buatkan di sini merah, ini kotak merah. Ini supaya bisa membedakan antara fx dan gx. Kalau misalnya di merah, G kotak, maka di sini ganti x-nya dengan, kalau G kotak berarti di sini juga kotak. Kalau x di sini ganti x, kalau apa namanya nih? Hati, maka ganti juga dengan hati. Karena di sini kotak, maka diganti dengan kotak. Apa tadi? 1 per 2 dikurang 3 kotak. Kotak tadi isinya apa? 2x tambah 5. Masukkan di sini. 2x tambah 5. Nah, jadinya apa? 1 per 2. Ingat ini yang perkalian nih. Ini dalam kurung nih, kotaknya kan dalam kurung ya. Dikurang negatif 3 dikali 2x jadi negatif 6x. Negatif 3 dikali positif 5 menjadi negatif 15. Jadi menjadi 1 per nih 2 dikurang 15 negatif 13. Negatif 6x. Jadi seperti itu hasilnya. Ingat ya, kalau x dia x, kita cari yang kalau x, nih, dia x. Kalau dianya apa nih ya? Kok mudeng banget ya warnanya ya. Sebentar. Warnanya mana nih? Nih, oke. Nih, kalau dia kotak, maka di sini kotak. Kalau di sini hati, maka di sini juga hati. Seperti itu pada prinsipnya. Mudah bukan?
insya Allah kalau kita selalu berprasangka baik bahwa matematika itu mudah. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan, ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.